Fauziah ya sebagai moderator, juga teman-teman yang lainnya. Baiklah, saya mulai saja kegiatan pada hari ini. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Ibu juga berharap mudah-mudahan kalian semua tetap dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pelajaran pada hari ini dengan baik. Amin. Ibu, sebelum pelajaran kita mulai, saya kepengen ngecek dulu tentang kehadiran. Apakah hari ini kalian semua masuk? Masuk, Bu. Semuanya, Bu. Tidak ada yang sakit atau berhalangan? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan semua ya anak-anak ya, sehingga bisa mengikuti pembelajaran ke setiap harinya. Ya, Bu. Coba sebelum pelajaran kita mulai, saya minta ketua kelasnya Diki ya, coba tolong dipimpin untuk berdoa sebelum pelajaran dimulai. Teman-temanku yang berbahagia, sebelum pelajaran pada sore hari ini kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa bisa diakhiri. Terima kasih Mas Diki yang sudah memimpin doa. Semoga kalian semua bisa menerima pelajaran hari ini dengan baik. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, agar kalian lebih semangat lagi menerima pelajaran pada sore hari ini, mari kita berdiri sejenak ya untuk menyanyikan lagu nasional. Lagu nasional itu banyak sekali ya anak-anak ya. Ini Ibu mengambil lagu Garuda Pancasila. Dari hitungan ketiga dimulai ya anak-anak ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. negara rakyat anak-anak ya. Terima kasih, cukup anak-anak. Terima kasih kalian sudah bisa menyanyi lagu nasional. Jadi harapan Bu Sri, kalian juga bisa memahami ya apa sih makna dari lagu Garuda Pancasila itu. Dan juga Bu Sri berharap dalam keseharian kalian harus berperilaku ya dalam kehidupan sehari-hari seperti yang harus ditanamkan sifat jujur, perilaku jujur ya anak-anak ya, perilaku disiplin, perilaku tanggung jawab yang nantinya akan membawa kalian menjadi insan yang lebih baik lagi dan sukses ke depannya. Karena apa anak-anak? Biasanya orang yang sukses itu pada awalnya itu memiliki perilaku kayak perilaku jujur, disiplin dan tanggung jawab dalam segala hal. Kita lanjutkan. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang pendidikan Pancasila. Kalau dulu PPKN ya anak-anak ya. Sekarang itu namanya sudah diganti, namanya pendidikan Pancasila. Ya, pendidikan Pancasila. Nah, di sini tentang norma dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, ada yang tahu anak-anak apa sih itu norma? aturan Ibu. Aturan, Bu.
aturan Oke, bagus. atau peraturan yang Aturan yang dibuat. berlaku di masyarakat. Iya, pinter-pinter semua. Ternyata atau sebelum aturan yang tidak tertulis Bu. kalian semua sudah paham ya. Jadi norma adalah aturan atau kaidah yang mengatur tentang kehidupan masyarakat. Sekarang yang Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung makna apa, anak-anak? Aturan dasar yang Ada harus yang tahu? aturan dasar yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara Indonesia. Iya. Dalam Ada yang lain pelaksanaan mungkin? Hukum tertinggi yang ada di negara Apa Undang-Undang Dasar Indonesia. Negara itu? SMA. Ya, Usi, sudah betul Usi, tapi mungkin ada yang lainnya yang mau menjawab lagi. Iya, undang-undang betul. yang Jadi ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan undang-undang dasar yang tertulis, ya, yang dijadikan hukum dasar tertinggi di suatu negara. Baiklah anak-anak, untuk lebih jelasnya, ini Bu Sri punya video ya. Ada video yang kebetulan berkaitan dengan norma yang ada di negara kita. Sebentar ya, sambil menunggu ditayangkan. Jadi sambil menunggu tayangan videonya, sebentar ini lagi proses. Perlu Bu Sri sampaikan dalam pembelajaran hari ini, tujuannya yaitu pada hari ini jadi tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kalian itu mampu memahami tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ya, jadi ini judul dari pembelajaran hari ini ya. Tujuan pembelajarannya tadi sudah saya sampaikan. Ya, ini judulnya Norma dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua, tujuan pembelajarannya saya ulang lagi, ini kebetulan saya masukkan kepada PPT anak-anak. Jadi tujuan utamanya yaitu peserta didik mampu mendalami tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, mengetahui tentang makna tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, ini video yang sempat saya ambil tadi anak-anak ya, ini video tentang di mana di jalan raya yang padat kendaraan, ya, ternyata di situ itu nggak ada aturan lalu lintas, ya, jadi jalan raya yang padat, yang tanpa rambu-rambu. Jadi ada video tentang, sebentar ini saya tutup dulu ya. Jadi anak-anak sudah diamati video tadi anak-anak? Sudah Bu. Ibu, banyak mobil yang Kira-kira berjalan. tentang apa tadi video yang sudah kalian amati? Tentang kemacetan, Bu. Kemacetan lalu lintas. Kemacetan di jalan raya. Kemacetan itu diakibatkan oleh apa? Karena tidak ada Tidak adanya rambu-rambu lalu aturan. lintas Bu. Tidak ada rambu-rambu. Pinter, Usi. Terus siapa lagi itu Diki, Trisnawati, pinter semua ya. Jadi di situ dari video tayangan tadi itu menggambarkan seandainya di negara kita itu tidak ada aturan atau norma yang diberlakukan yang mengakibatkan di mana karena nggak ada aturan sehingga keadaan menjadi semrawut ya, kayak yang di jalan raya tadi karena nggak ada rambu-rambu lalu lintas,
kota sehingga terjadi kemacetan yang ada di mana-mana. Demikian juga dengan undang-undang anak-anak. Coba saya tanya dulu. Monggo, Bu. Seandainya di Indonesia itu tidak ada undang-undang, coba Iya, Bu, saya, Bu. Asri dijawab. Saya, Bu, jari. Saya Jika di Bu. Indonesia tidak ada undang-undang, maka terjadi kekacauan, pertikaian, perebutan hak waris, dan seterusnya banyak hal, Bu. Tapi saya, Bu, Yang jawab. jelas Ya, akan benar. menimbulkan ketidaknyamanan. Ya, akan Ya, pinter negeri Asri. teratur, Bu. Saya kasih jempol ya. Asri Masyarakat pinter semaunya sudah sendiri. menjawab dengan benar. Jadi seandainya negara kita Tanya enggak, tapi itu saya nggak jawab loh, Bu. memiliki undang-undang, yang jelas keadaan negara kita itu akan kacau ya. Jadi hak dan wajiban masyarakat itu tidak akan tercapai. Karena apa? Masing-masing orang punya aturan sendiri, nggak ada aturan yang tertulis seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ayo, Bu. Baiklah anak-anak, Bu, untuk Bu lebih Sri. jelasnya kalian sudah punya buku paketnya ya anak-anak ya? Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah Ya, Bu. itu kebetulan bukunya baru. Jadi kalian untuk bisa memperdalam materi ini, kalian manfaatkan buku yang ada ya, biar kalian itu lebih paham lagi tentang materi yang telah disampaikan. Maaf Ibu, Ibu Sri. Ya, baik anak-anak, Tak didengar. Ya, Bu Sri tidak nggak kedengaran? adil. Saya Tadi mau nanya jawab, Ibu. dikasih support. Belum ada momen pertanyaan kok bertanya atau Ilham ini biasa Ilham ini. Ya, sebentar. Nakal Ilham ini. Nanti akan saya kasih pertanyaan ya. Saya kasih kesempatan untuk bertanya. Guru belum selesai Mungkin Ilham. ya, mungkin dari apa yang saya sampaikan tadi dari tayangan video, mungkin ada yang perlu ditanyakan atau kalian belum jelas. Sudah Bu Guru. Sudah, Bu, tapi Sudah. sepertinya tadi Ilham mau panggil. Ilham itu Bu, nggak dengarkan Tadi tahu tanya Ilham katanya tadi kok ngacung itu kayak mau tanya. Ilham itu harus Iya, diberi Bu. bimbingan khusus, Bu. Ilham itu Ya, harus diberi saya bimbingan mau, khusus. saya Iya. cuma mau bersastra Ibu. Ya, silakan Saya cuma kalau mau ada bersastra. yang ingin ditanyakan. Ya, kalau nggak ada, saya lanjutkan ya anak-anak ya. Untuk berikutnya, kalian kemarin kan sudah saya anjurkan untuk membuat kelompok ya. Iya, Sudah Bu. dibuat kelompoknya. Sudah Bu, tadi Iya, Bu. malam Bu. Ibunya Ya, nggak lihat kemarin. gambar, Bu. Ya, kemarin Bu Sri minta satu kelompok itu 5 orang. Jadi kelompok itu untuk hari ini ya, saya beri tugas untuk membuka lembar LKPD ya, LKPD 1 dan LKPD 2, di mana di situ ada bentuk proyek atau memecahkan masalah ya anak-anak ya. Jadi yang LKPD yang Iya, Bu. ke-1 yang harus didiskusikan dengan kelompok kalian nanti, ingat-ingat anak-anak ya, jadi ini kerja kelompok. Jadi semua harus berperan aktif di dalamnya. Ya, tugas yang pertama, kalian diharapkan mencari pengertian norma dan macamnya. Ya. Terus yang kedua, tugas yang kedua, mencari contoh pelanggaran norma yang terjadi di masyarakat. Kira-kira susah nggak tugas yang saya berikan, anak-anak? Tidak Bu. Tidak. Bisa. Tolong diulang pertanyaan yang pertama, Bu. Ya, tugas yang pertama, kalian mencari pengertian tentang norma dan macamnya. Jenisnya atau macamnya ya anak-anak ya. Paham? Paham, Bu. Nah, terus tugas LKPD yang kedua, lembar kedua, kalian itu mencari permasalahan yang terjadi di masyarakat, contohnya tentang pelanggaran norma. Ya, saya beri waktu diskusi dengan kelompok kalian 5 menit anak-anak. Cukup enggak kira-kira lah waktu 5 menit?
Cukup, Bu. Belum. Kurang, Bu. Cukup. Kurang? Cukup, Bu. Cukup. Ya, Cukup, terima cukup, kasih. Bu. Silahkan ya dikerjakan. Sudah selesai anak-anak tugasnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Yuk. Ya, saya tadi sempat melihat waktu kalian diskusi, ternyata ada beberapa anak yang kurang aktif ya, yang hanya Iya, Bu. Ilham, Bu. sebagai hanya sebagai penonton saja. Iya. Seharusnya kalau kerja Anu, Bu, kelompok itu ya harus Keliling-keliling ke meja-meja itu semuanya Ilham, ya, Bu. anak ya. Keliling tok Ilham itu, Bu, ke meja-meja. Tadi saya ngacungkan tangan, nggak dilihat sama ibu. Tuh. Berapa Oh, kali, Bu? begitu. Tadi Ilham. Ibu Oh, juga, Saya Ilham ganti tanya. ibu. iya. Tadi itu Laporin juga Ilham. kurang Ya, adil. Ilham tadi mau tanya, Iya, Bu, ngasuhnya nggak tadi. kelihatan. Oh iya. Ya Ya, sudah, ada Bu. Kecil Langsung. Ilham itu. Ya sudah. Bagaimana tugas kalian sudah selesai? Sudah, Bu. Kalau Ya, sudah Bu. selesai, tolong kelompoknya masing-masing sebagai perwakilan bisa mengumpulkan ke depan ya. Iya, Bu. Kelompoknya Ini, Iya, Asri. Bu. Ini, Bu. Kelompoknya Asri alhamdulillah Bu. sudah selesai. Ada, Bu. Kelompoknya Bu. Susi juga sudah selesai, Bu. Kelompoknya Susi juga sudah selesai. Tinggal kelompoknya Jono. Ini Iya, sudah, sama Bu. Ilham itu, Bu. Ini. Ya, Bu, sudah, Bu. ya. Sudah, Bu, sama Ilham. Terima Kelompoknya kasih, masih kalian Bu. memang anak-anak yang hebat ya, yang bisa menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Kalian perlu mendapatkan jempol dari Bu Sri. Kalau bisa jempol 2 ya anak-anak ya. Ini, Bu. Jempolnya, Bu. Ya, Jempol 2 gini, Bu. ya. Jadi dengan pembelajaran kali ini ya diharapkan kalian itu bisa menerapkan perilaku yang baik sesuai dengan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai sumber hukum tertulis di Indonesia. Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran hari ini kita akhiri, perlu kita garis bawahi ya dari kesimpulan hasil belajar pada hari ini, yaitu tentang norma dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkaitan dengan perilaku dalam kehidupan di dalam masyarakat. Jadi intinya penerapan norma-norma dan pentingnya undang-undang di negara kita itu wajib untuk dipatuhi, ya harus dijalankan dan dipatuhi. Dan untuk mengingatkan anak-anak sebelum pelajaran kita akhiri, minggu depan ya kita akan belajar tentang amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kelanjutan dari materi pada hari ini. Dan anak, sebelum kita akhiri, marilah kita tutup pelajaran pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.